Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Putri Anissa, NPM 18099. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Law of Business. Langsung aja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di bab 1 menjelaskan mengenai ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat 7, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Di ayat 12, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Di ayat 13, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan perbankan syariah dijelaskan di bab 2 pasal 3. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bab 3 mengenai perizinan bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan. Pasal 5 ayat 1, setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha bank syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank syariah atau UUS dari Bank Indonesia. Ayat 2, untuk memperoleh izin usaha bank syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang A. Susunan organisasi dan kepengurusan, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan syariah, dan E. Kelayakan usaha. Lalu di bab 5 mengenai pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan tenaga kerja asing. Pasal 27 ayat 1, calon pemegang saham pengendali bank syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Di pasal 32 ayat 1, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Ayat 2, Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya bab 7 rahasia bank. Di pasal 41, bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Pasal 42, untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak. Pasal 43, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan atau investasi tersangka atau terdakwa pada bank. Selanjutnya di bab 8 mengenai pembinaan dan pengawasan. Pasal 51 ayat 1, pembinaan dan pengawasan bank syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 50 ayat 2, kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Di bab 9 tentang penyelesaian sengketa. Pasal 55 ayat 1,
Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ayat 2, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Ayat 3, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bab 10, sanksi administratif. Pada pasal 56, Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah atau UUS, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang menghalangi dan atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 58 ayat 1, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah A. Denda uang, B. Teguran tertulis, C. Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS, D. Pelanggaran untuk turut serta dalam kegiatan clearing, E. Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS secara keseluruhan. F. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. G. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan dan atau pencabutan izin usaha. Lalu di bab 11, ketentuan pidana pasal 59 ayat 1, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya ada surat Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali segitu saja penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.